Pertama-tama itu kita harus mengetahui apa sih arti pengertian persalinan itu. Jadi yang pertama, pengertian persalinan itu adalah Hai, what's up guys? Welcome to my YouTube channel Popular Entrepreneur. Hari ini guys, saya mau buat video tentang menjelaskan sebab-sebab mulainya persalinan. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Poppy Wulandasari 26. Saya dari Prodi D3 kelas 2A, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes RI Medan. Jadi di sini saya akan buat video tentang menjelaskan sebab-sebab mulainya persalinan. Jadi cekidot. Sebelum kita lanjut guys, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan loncengnya ya guys. Pertama-tama itu kita harus mengetahui apa sih arti pengertian persalinan itu. Jadi yang pertama, pengertian persalinan itu adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Yang kedua itu ada sebab-sebab mulainya persalinan. Jadi yang pertama itu adalah penurunan kadar progesteron. Jadi progesteron itu menimbulkan relaksasi otot-otot rahim. Sebaliknya estrogen meninggikan kerentanan otot rahim. Jadi selama kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen di dalam darah, tetapi pada akhir kehamilan pada kadar progesteron menurun sehingga timbul HIS. Dan yang kedua ada teori oksitosin. Jadi pada akhir kehamilan kadar oksitosin bertambah oleh karena itu timbul kontraksi otot-otot rahim. Jadi yang ketiga itu juga ada keregangan otot-otot, seperti halnya dengan kandung kencing dan lambung. Bila dindingnya teregang oleh karena isinya bertambah, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim, maka dengan majunya kehamilan makin teregang otot-otot rahim makin rendah. Dan yang keempat ada pengaruh janin. Jadi hipofis dan kelenjar suprarenal janin rupa-rupanya juga memegang peranan oleh karena pada ansepa halus kehamilan sering lebih lama dari biasanya. Dan yang kelima ada teori prostaglandin. Jadi prostaglandin yang dihasilkan oleh DESI2 disangka menjadi salah satu sebab permulaan persalinan. Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa prostaglandin F2 atau E2 yang diberikan secara intravena dan intraekstraminal menimbulkan kontraksi miometrik pada setiap umur kehamilan. Jadi yang ketiga itu ada tahapan persalinan. Jadi ada kala 1, ada kala 2, ada kala 3, dan ada kala 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih kala 1 gitu. Apa sih kala 2, ada kala 3, ada kala 4 gitu. Jadi kala 1 atau kala pembukaan dimulai dari HIS persalinan yang pertama sampai pembukaan serviks menjadi lengkap. Jadi berdasarkan kemajuan pembukaan, maka kala 1 dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada fase laten. Jadi fase laten itu yaitu fase pembukaan yang sangat lambat, ialah dari 0 sampai 3 cm yang membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Jadi yang kedua itu ada fase aktif, yaitu fase pembukaan yang lebih cepat, fase akselerasi atau fase percepatan, dari pembukaan 3 cm sampai 4 cm yang dicapai dalam 2 jam. Terus seterusnya ada fase dilatasi maksimal, dari pembukaan 4 cm sampai 9 cm yang dicapai dalam 2 jam. Jadi selanjutnya juga ada fase deselerasi atau kurangnya kecepatan, dari pembukaan 9 cm sampai 10 cm selama 2 jam. Dan kita masuk ke kala 2 atau kala pengeluaran. Jadi kala 2 itu adalah dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Jadi kita masuk ke kala 3 atau kala uri. Jadi kala 3 atau kala uri itu adalah dimulai dari lahirnya bayi sampai dengan lahirnya plasenta. Jadi kita masuk kala keempat. Masa 1-2 jam setelah plasenta lahir dalam klinik, atas pertimbangan praktis masih diakui adanya kala 4 persalinan, meskipun masa setelah plasenta lahir adalah masa dimulainya masa nifas atau perumerium, mengingat pada masa ini sering timbul pendarahan. Yang keempat, adapun tujuan asuhan persalinan. Jadi tahap persalinannya sebagai bidan harus mampu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengambilan keputusan yang tepat terhadap kliennya untuk memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional kepada ibu dan keluarganya selama persalinan dan kelahiran. Dan melakukan pengkajian, membuat diagnosa,
mencegah, menangani komplikasi-komplikasi dengan cara pemantauan ketat dan deteksi dini selama persalinan dan kelahiran. Dan selanjutnya melakukan rujukan pada kasus-kasus yang tidak bisa ditangani sendiri untuk mendapatkan asuhan spesialis jika perlu. Dan selanjutnya memberikan asuhan yang adekuat kepada ibu dengan intervensi. Yang kelima, tanda dan gejala persalinan. Jadi tanda dan gejala persalinan itu ada lactating. Jadi beberapa minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa bahwa keadaannya menjadi lebih enteng. Ia merasa kurang sesak, tetapi sebaliknya merasa bahwa berjalan sedikit lebih sukar dan sering diganggu oleh perasaan nyeri pada anggota. Dan selanjutnya ada polakisuria. Jadi pada akhir bulan yang ke-9, hasil pemeriksaan didapatkan epigastrium kendor. Fundus uteri lebih rendah daripada kedudukannya dan kepala janin sudah mulai masuk ke dalam pintu atas panggul. Keadaan ini menyebabkan kandung kencing tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering kencing yang disebut polakisuria. Dan selanjutnya ada fase labor. Jadi fase labor 3 atau 4 minggu sebelum persalinan, calon ibu diganggu oleh his pendahuluan yang sebetulnya hanya merupakan peningkatan dari kontraksi Braxton Hicks. Jadi timbulnya his persalinan ialah his pembukaan dengan sifat-sifatnya sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian depan, dan yang kedua makin lama makin pendek intervalnya dan makin kuat intensitasnya gitu. Jadi dan yang ketiga kalau dibawa berjalan bertambah kuat. Dan yang keempat mempunyai pengaruh pada pendataran dan atau pembukaan serviks. Jadi guys, hanya itu yang bisa saya jelasin tentang sebab-sebab mulainya persalinan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like,